Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur penyertaan-Mu sempurna. Yesus, sembah Dia, sembah Dia, Dia yang layak disembah. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Terima kasih pengorbanan-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari spesial buat Tuhan Yesus yang kami percayai, yang kami sembah adalah Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan ke dalam penyembahan yang benar Tuhan Yesus, agar apa yang kami lakukan Tuhan lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus, kami gak mau Tuhan kecewain Tuhan lagi. Kami gak mau Tuhan, kami gak mau Tuhan sedih kepada kami gak mau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Sembah Dia teman-teman, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yesus, Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja. Kami sungguh bersyukur. Dimanapun kami ada Tuhan, kapanpun kami ada Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mau memberikan Tuhan dari lubuk hati kami Tuhan, dari segenap pikiran kami, perbuatan kami Tuhan. Kami mau lakukan Tuhan buat Tuhan Yesus.
Yes Tuhan, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Haleluya, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sembah Dia, Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau yang bertahta Tuhan Yesus, Kau yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih tak kayak hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Naikkan kepadamu kesungguhan hati kami. Sembah Tuhan Yesus teman-teman. Yo, sembah Tuhan Yesus yo. Kita fokus sama Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Yes, Kau layak Tuhan. Kau layak, Kau layak disembah. Tiada yang lain, tiada yang lain sepertimu, sepertimu Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Lagi curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di Indonesia. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Kami mau bersyukur, kami angkat wajah tangan ke hati kami Tuhan Yesus. Oh, haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Sembah Dia. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Mari teman-teman, yuk gua ajak kalian semua untuk renungin semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari awal kita lahir sampai kita ada saat sampai hari ini, teman-teman. Yuk kita renungin kebaikan Tuhan, teman-teman. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat. Mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus dalam hidup setiap kami pribadi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. It's all about You, it's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You, it's all about You. It's all about You. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan it's all about You, about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. I'm
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan ini Tuhan, pujian ini Tuhan kami berikan Tuhan kepadamu Bapa. Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan Tuhan bagian dari firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan lewat anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang dia perbuat Tuhan Yesus, apa yang dia keluarkan Tuhan dari mulutnya Tuhan Yesus, bisa kami lakukan Tuhan dan bisa kami renungkan Tuhan ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang turun tangan Tuhan atas kami semua Tuhan dan mengatur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, di sini aku mau bagiin kesaksian aku tentang pelayanan. Dan aku mau ngajak kalian semua, khususnya kalian yang generasi muda, supaya kalian ngambil bidang pelayanan dalam gereja, apapun itu bentuknya. Mungkin bisa jadi asyir, kolektan, atau apapun. Dan bisa kalian mulai dari komunitas rohani, kayak kul, atau persekutuan doa, atau mungkin di ibadah umum. Aku mulai pelayanan pertama kali itu di bidang asyir. Dan aku itu anak yang benar-benar pemalu. Aku tuh gak pede dengan fisik aku. Aku tuh gak pede dengan apa yang kelihatan di sini gitu loh. Aku tuh ngerasa kayak orang itu tuh pasti ngeledekin aku. Mungkin kayak aku tuh selalu overthinking kalau misalnya orang itu tuh pasti ngeledekin aku karena aku punya badan yang besar atau punya apa yang lain. Aku tuh ngerasa kayak aku gak mau pelayanan, apalagi di bidang asyir yang ketemu face to face dengan orang, dan kita juga harus ngobrol sama orang baru, harus nge-welcome mereka dengan baik. Dan aku malu, aku jujur aku malu banget. Aku tuh kayak ngerasa kayak mungkin anak baru ini gak seneng dengan aku. Dan kalau misalnya tiba-tiba aku samperin dia dan minggu depan dia gak dateng, justru kan kayak aku ngerasa kayak ya ampun, pasti gara-gara aku gitu loh. Awalnya aku tuh benar-benar gak mau pelayanan sama sekali. Aku ngerasa kayak aku cukup jadi jemaat, itu tuh udah cukup banget. Kayak aku ngerasa aku sudah nyaman di posisi aku di kursi jemaat. Tapi suatu ketika teman aku ini disuruh jadi asyir, dan dia ngerekomendasiin aku juga. Maksudnya dia kayak ngajak aku juga untuk jadi asyir di ibadah youth. Jujur, saat hari dimana aku jadi asyir itu, aku memikirkan segala macam cara gimana biar aku gak usah datang ke ibadah. Aku gak mau jadi asyir, aku malu banget. Aku mencari berbagai macam cara supaya aku bisa kasih alasan ke teman aku supaya aku gak datang, supaya aku gak bisa pelayanan hari itu, karena aku malu banget asli. Aku tuh bener-bener kayak aduh, orang-orang tuh pasti gak suka sama aku, orang-orang tuh pasti kayak ngeliat aku dengan aneh, ngeliat aku dengan apa, pokoknya aku gak tahan. Tapi untungnya dia itu narik aku, dia tuh bener-bener maksa aku, dan akhirnya aku datang ke gereja dan jadi asyir untuk pertama kalinya. Dan hal itu benar-benar mengubah hidup aku. Semenjak itu kayak dari asyir aku mulai jadi kolektan. Terus setelah selang beberapa bulan di gerejaku ada yang namanya penari yang bisa disebut tamborin. Emang gak setiap minggu mereka tampil, maksudnya mereka pelayanan tamborin, tapi di minggu-minggu tertentu mereka pelayanan. Dan di situ tuh aku ngerasa kayak aku pengen jadi penari, tapi aku nggak punya badan seorang penari. Aku ngelihat yang ada di situ, mereka kurus-kurus, mereka cantik, pokoknya mereka tuh lawan kata dari tubuh aku yang sekarang. Aku ngerasa kalau misalnya enak ya, maksudnya aku tuh pengen
pengen gitu loh jadi penari kayak mereka, karena aku ngerasa kayak tamborin ini tuh benar-benar mengekspresikan jiwa mereka. Kayak mereka tuh memuji Tuhan dengan gerakan mereka, dengan tarian mereka, dan itu tuh benar-benar tersampaikan gitu loh. Tapi aku ngerasa nggak layak, ngerasa nggak pantas. Karena apa? Karena aku gini, aku nggak cantik kayak mereka, aku nggak langsing kayak mereka, aku nggak punya apa yang mereka punya. Dan aku ngerasa kayak ya udahlah, aku masih bisa jadi Asyar. Tapi gini teman-teman, ketika kalian yang masuk bidang pelayanan, Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan pasti nuntun kalian ke tempat seharusnya kalian berada. Kayak misalnya kalian Asyar, tapi kalian tuh sebenarnya punya bakat musik. Gimana pun caranya Tuhan pasti bisa bikin kalian jadi musik. Aku yakin, karena aku pun merasa aku dari Asyar, dari kolektan, akhirnya aku bisa jadi penari, aku bisa jadi tamborin dengan berbagai macam masalah. Dan maksud aku tuh gini, bukan berarti kalian mandang oh Asyar itu cuman kayak pelabuhan. Kalau misalnya dari Asyar kalian bisa jadi tamborin, kalian bisa jadi ini. Enggak, Asyar, kolektan, pemusik, WL, singer, pokoknya semua pelayanan di gereja itu penting. Dan begitu kalian masuk di dalamnya, kalian itu pasti bakal dituntun sama Tuhan. Oh kamu harusnya di sini, oh kamu harusnya di sini. Dan kalian jangan takut, karena kayak kita semua tuh dalam pelayanan pasti belajar dan kita pasti diproses. Dan pokoknya tuh apa ya, kalian tuh nggak usah overthinking kayak aku. Maksudnya gini loh, kita pelayanan bareng-bareng dan Tuhan juga melihat oh anak ini tuh kayak gini loh, anak ini tuh kayak gini loh, ayo mungkin Tuhan bikin teman-teman mereka lebih merangkul si anak ini supaya dia bisa lebih bertumbuh. Dan bukan berarti kalian pelayanan tuh kalian gak ada masalah. Aku waktu pertama kali pelayanan di bidang tamborin, baru beberapa hari pelayanan deh, kayak baru beberapa hari latihan, kayak kita ada proses training gitu 3 bulan. Kayak sebelum 3 bulan itu aku udah pernah coba ngomong untuk mengundurkan diri, karena aku ngerasa aku ketika latihan aku tuh ngelihat mereka tuh cantik-cantik, yang penari tamborin cantik, kurus-kurus, terus yang daftar pun cantik dan kurus. Aku ngerasa kayak apa seharusnya aku nggak ada di sini ya? Apa harusnya memang aku nggak coba untuk pelayanan tamborin? Tapi gak tahu kenapa, entah kenapa aku bertahan dari 3 bulan itu, dan akhirnya aku lulus training 3 bulan itu. Aku lulus ujiannya, karena kita diuji dulu sebelum masuk ke tim tamborin ini intinya. Dan banyak masalah, kayak aku hampir diusir dari rumah, atau aku hampir dikunciin di luar karena aku pulang terlalu malam, karena latihan tamborin itu pulangnya malam. Dan aku tahu papa mama aku tuh pasti marah, cuman kayak aku gak mau berhenti gitu loh, karena aku ngerasa aku udah sejauh ini, aku gak mau berhenti lah di jalan. Karena aku ngerasa kayak oh dengan badan yang kayak aku gini, dengan segala kekurangan yang aku punya, aku bisa pelayanan di tamborin itu. Dan aku waktu pertama kali aku pelayanan di ibadah umum, itu adalah hari yang sangat amat menyedihkan, tapi bisa dibilang juga jadi suatu titik yang mengubah pandangan aku tentang tubuh, tentang fisik dalam pelayanan. Jadi waktu hari Minggu, aku disuruh nggantiin salah satu penari di ibadah ketiga. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, penari-penari itu tuh badannya kurus-kurus. Maksudnya ada yang gemuk tapi gak segemuk aku. Dan aku tuh
tuh kayak udah bener-bener pengen banget pelayanan. Akhirnya begitu aku ditunjuk, aku kan dikasih baju tamborin. Baju itu tuh gak muat, dan itu tuh aku baru tahunya gak muat itu tuh pas jam 1 siang di hari Minggu, sedangkan jam 6 aku udah pelayanan. Aku tuh berpikir kayak, Tuhan Yesus, ini aku harus gimana? Karena kayak seakan-akan mimpi aku untuk jadi tamborin tuh hancur gitu. Aku cerita dong ke orang tua aku, terus mereka bilang, ya emang kalau mau jadi tamborin harus kurus. Kalau kamu gak mau kurus, gak mau diet, ya udah kamu berhenti dari tamborin. Begitu dengar kata-kata itu tuh kayak gimana ya, aku tuh ngerasa kayak hati aku tuh benar-benar hancur. Aku ngerasa kayak, kok bisa sih orang tua aku ngomong kayak gitu. Mungkin kayak itu hal yang wajar gitu mereka, cuman kayak aku tuh ngerasa kayak cici-cicinya pun di sana menerima aku gitu loh, dengan badan aku yang kayak gini. Aku pun tahu kalau misalnya aku nggak bisa pelayanan dengan badan yang kayak gini, tapi aku masih diberi kesempatan, aku masih dikasih kesempatan. Kenapa sih orang tua aku sendiri malah harus ngomong kayak gitu? Dan aku mau nggak mau pasti ngabarin cicinya dong. Aku tuh udah gemeteran, kayak aku takut cici itu marah. Dan aku bernazar dalam hati sama Tuhan, Tuhan, kalau sampai cici ini, aku akan ngabarin cici ini. Kalau respon cici ini marah, aku bakal berhenti jadi tamborin. Aku bakal stop dari tamborin. Aku bakal cari pelayanan lain yang mungkin lebih cocok sama aku. Tapi kalau seandainya cici ini gak marah dan malah nge-support aku lebih lagi, aku bakal jadi penari tamborin sampai akhir hidup aku. Mungkin terdengarnya sangat klise atau sangat dramatis, cuman kayak ya aku emang pengen jadi penari tamborin gitu, dimanapun, di kesempatan apapun yang bisa aku ambil, selama itu kesempatannya emang bisa aku ambil, aku mau jadi penari. Akhirnya aku coba ngelain temen aku, karena ngelain cicinya, dan dalam pikiran aku gak mungkin dia gak marah. Ini 5 jam sebelum pelayanan, dia mau nyari siapa? Gak mungkin dia gak marah. Aku mikir kayak gitu kan, karena dalam, ya kalau kita berpikir secara rasional juga kan pasti kayak gitu. Dan ini itu aku selalu mencoba untuk tetap semangat. Dan pokoknya buat kalian, jangan pernah berpikir kalau kalian itu gak bisa apa-apa. Cici ini gak marah sama aku, dia malah nge-support aku. Dan disitu aku sadar kalau misalnya ini jalan yang Tuhan kasih buat aku. Dan aku mau temen-temen untuk apa ya, dengan pengalaman aku ini, aku bisa bilang ke kalian, jangan pernah takut untuk pelayanan karena hal fisik.